manusia-manusia Allah yang sudah lahir baru dan sekarang telah mengenakan Kristus, tidak boleh sembarang bicara. Memang sih nggak ada orang sempurna, orang yang bisa mengekang lidahnya, orang itu sempurna. Sekali-kali pun tupai itu pandai terbang, dia kadang-kadang bisa jatuh ke tanah. Kita jaga lidah aja kadang-kadang masih ada terselip sesuatu yang kita sesali. Apalagi kalau kita brol-brolan, kalau kita sembarangan atau sembrono, wah betapa banyak kita melukai orang di sekeliling kita dan tanpa terkecuali melukai diri sendiri. Jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan ingat, mulut kita atau perkataan kita harus memuliakan Tuhan. Catatlah itu. Harus memuliakan Tuhan Yesus. Makanya itu jangan ada kata-kata kotor di mulut kita. Sumpah serapah, ya kan? Cursing dan mengutuki kebun binatang dan lain-lainnya. Janganlah kita itu mulutnya mempermalukan Tuhan kita. Kalau dalam bahasa manusia, bahasa setiap negara, itu ada bahasa nasional dan bahasa daerah. Omong kotor itu juga ada loh, yang umum satu negeri, tapi juga setiap daerah ada sendiri-sendiri. Ginilah the golden rule atau peraturan emasnya. Ini rambu-rambu lalu lintas untuk lidah bibir kita. Kalau kita nggak ngerti, jangan diucapkan dulu, cari tahu arti. Tapi itu pun kadang-kadang kita pun membuat kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Yang pasti kita buat komitmen dulu. Jawaban lidahku harus selalu berasal daripada Tuhan. Ayo kita latihan. Ayo kita tingkatkan disiplin yang tinggi sebagai putra-putri kerajaan sorga. Bahwa mulut kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Mungkin 100% keterlaluan. Mungkin nggak ada satu orang pun bisa sempurna dalam perkataannya. Tapi kalau kita berjuang, berusaha dan mengejar itu, saya yakin nanti ya keteledoran itu nggak seberapa. Jadi harus memuliakan Tuhan. Apa maksudnya jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan? Selain mempermuliakan Tuhan, kata-kata kita harus jadi berkat buat orang lain atau membangun orang lain yang mendengarnya. Sehingga orang yang mendengarnya itu mendapat kasih karunia. Our words should be other people's blessings. Harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan berarti selalu ngomong yang baik-baik saja atau mengutarakan yang orang lain suka mendengarkannya. Tidak selalu kita itu memberitahu pada orang lain apa yang telinga mereka harapkan. Yang disebut berkat kadang-kadang juga dalam rupa teguran. Tapi teguran kita harus penuh kasih. Kritikan kita membangun, bukan menjatuhkan. Bukan membunuh karakter seseorang, tapi membangun karakternya sekalipun kalau harus mengoreksinya terlebih dahulu. Kata-kata orang yang percaya, jawaban lidah kita harus berasal daripada Tuhan. 1, harus memuliakan Tuhan. 2, harus jadi berkat. 3, lebih dari itu. Semoga bisa jadi jawaban. Mulut kita nanti kan mulai pelan-pelan menjadi supranatural. Tuhan mulai memberkatinya dengan karunia-karunia seperti hikmat marifat, seperti nubuat. Kata-kata kita itu bisa tajam. Tajam bukan sinis, bukan sarkastik, bukan melukai perasaan orang lain yang mendengarnya. Tapi tajam itu artinya bisa tepat guna, tepat waktu, persis ke target tujuan yang Allah inginkan, dan menjawab kehidupan seseorang, menjadi solusi buat orang lain yang mendengarkannya. Itu yang disebut jawaban lidah yang berasal daripada Tuhan.